kau melihat Yusuf, si anak Ibrani? Aku tidak melihatnya. Kau yang tadi membawa dia. Waktu aku menoleh ke belakang, dia sudah tidak ada. Kenapa kau mencari dia? Falih menyuruhku mengawasi dia. Jika dia tidak ditemukan, aku akan dihukum berat. Yusuf. Kau mencoba melarikan diri? Berani sekali kau mencoba kabur. Ada apa? Kenapa aku gelisah? Aku merasa ada yang menyakiti putraku Yusuf. Katakan ada apa? Yusuf tidak baik-baik saja, Lea. Yusuf tidak baik-baik saja. Kau tidak akan pernah kabur lagi. Kata pemilikmu, kau akan kabur. Akan kupatahkan kakimu agar kau tidak bisa kabur. Kau tidak akan kabur lagi dariku. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Lenganku, lenganku. Ada apa? Tenanglah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Lenganku tiba-tiba sakit. Kau tidak mungkin sakit tanpa alasan. Kau mungkin mengangkat sesuatu yang berat, terbentur, atau digigit ular. Aku menyadari anak budak itu hilang. Lalu aku mencari dia dan menemukannya di kuburan. Dia sembunyi dariku. Waktu aku menampar dia, lenganku tiba-tiba lumpuh begini. Lenganmu lumpuh waktu menampar dia. Iya. Anak itu tidak akan sanggup menerima tamparanmu. Kau tidak sadar Tuhannya akan membalasmu? Dasar bodoh, kita membawa dia untuk dijual. Bagaimana kita bisa menjualnya jika dia cacat? Kenapa kau kabur? Aku tidak kabur. Itu makam ibuku. Aku mau mengucapkan selamat tinggal. Makam budak tidak memiliki tanda atau batu nisan. Ini bukan makam budak. Siapa kau, Yusuf? Apa tamparannya keras? Kau tahu apa yang akan kulakukan padanya jika kau kabur? Dia menamparmu karena dia takut akan menerima hukuman. Kau membenci dia sekarang? Aku diajari untuk tidak membenci. Aku percaya padamu. Jika kau memaafkan dia, aku akan melepas ikatanmu. Apa dia akan memukulku lagi? Aku bersumpah demi Tuhannya Ibrahim, aku tidak akan biarkan siapapun memukulmu lagi. Kau penganut ajaran Tauhid? Aku Malik, putra Zar, putra Anka, putra Ismail, putra Ibrahim, buyut dari Ismail. Siapa kau? Aku putra dari... Putra dari... Putra dari Sumur. Kau tidak mau mengatakan nama ayahmu? Aku putra dari Sumur. Aku lahir kemarin di Sumur yang kau lihat ketika utusan Allah muncul.
Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak masalah jika kau tidak mau bilang padaku. Tapi maafkan dia. Baiklah, aku memaafkan dia. Bagus, nak. Ucapkan selamat tinggal pada ibumu agar kita bisa berangkat. Bersiaplah semuanya. Kita akan berangkat. Salam ayah. Salam, Ayah. Salam ayah. Salam, Ayah. Salam ayah. Kalian menemukan Yusuf? Apa dia tersesat ayah? Kenapa kalian terluka? Aku rasa saat ini tidak ada berkah ataupun cinta di antara Bani Israel. Waktu belum lama berlalu, tapi serigala-serigala yang menyerang Yusuf kini saling menyerang satu sama lain. Lewi, aku menitipkan Yusuf untuk kau jaga. Aku tidak akan mengirim dia ke dataran jika kau tidak ada di sana. Kenapa kau tidak menjaganya, nak? Apa yang terjadi pada Yusuf? Apa yang sudah kau lakukan padanya? Jawab! Ayo jawab! Semoga Tuhan mengutukmu. Di mana Yusuf? Katakan! Ayo jawab! Apa yang sudah kau lakukan pada Yusuf? Lia, hentikan! Apa yang sudah kau lakukan padanya? Aku bilang hentikan! Yusufku, Yusufku. Ada beberapa hal yang menarik perhatianku. Aku tidak tahu apa kalian menyadarinya. Jika kita tidak tersesat saat badai, kita tidak akan datang kemari. Jika hewan-hewan kita tidak berhenti di sumur, kita juga tidak akan berhenti. Jika kita tidak haus, kita tidak akan mengambil air dari sumur. Semua kejadian itu adalah berkah dari Allah agar kita mendapat budak ini dan meraih untung. Apa yang sudah ditakdirkan untuk kau miliki akan jadi milikmu. Seluruh elemen di dunia ini bekerja sama sehingga kau mendapat apa yang sudah Allah kehendaki untukmu. Budak Ibrani ini sudah ditakdirkan untuk jadi milik kita pada perjalanan ini. Tolong aku, Istar yang agung. Selamatkan aku. Ini sakit sekali. Tolong aku, sakit ini menyiksaku. Sakit ini menyiksaku. Tolong aku, Istar yang agung. Tolong aku, sakit ini menyiksaku. Selamatkan aku, Istar yang agung. Sakit ini menyiksaku. Lenganku, tolong aku, Istar.
Tolong aku, Istar yang agung. Lenganku, lenganku. Istar yang agung, sakit ini akan membunuhku. Lenganku, sakit ini menyiksaku. Tolong aku, Istar yang agung. Apa yang kau lakukan? Tanganmu telah menyembuhkanku. Aku melakukan hal simpel. Semua orang bisa melakukan ini. Dengan pijatan dan tekanan, rasa sakit akan berkurang. Malek sudah memijat, tapi tidak ada gunanya. Kau melihat ke langit. Apa kau penyembah bintang? Apa bintang yang menghilang di siang hari pantas untuk disembah? Jadi kau tidak menyembah bulan atau matahari karena bulan menghilang di siang hari dan matahari menghilang di malam hari. Tuhanku adalah Sang Pencipta. Dia yang menciptakan semuanya. Tuhan yang satu. Meskipun kau masih anak-anak, kau memilih Tuhan yang lebih baik dibanding Ketmir dan aku. Tuhan yang mencintaimu dan mengabulkan doamu. Dewa tidak berguna. Aku kesakitan dan merintih, tapi dia tidak melakukan apapun. Terima kasih, Yusuf. Terima kasih. Aku menderita karena sakit, dan kau membantuku. Aku minta maaf karena sudah menamparmu. Maafkan aku. Itu keras juga. Jika tamparan itu membuatmu mendapat petunjuk, maka aku senang. Aku dari wilayah ini. Aku seorang pemandu. Aku selalu memandu kafilah. Tampaknya kali ini kau menjadi pemandu kami. Petunjuk adalah milik Allah. Dia membuka atau menutup hati siapapun yang Dia kehendaki.
Aku tidak tahu siapa anak ini, tapi aku melihat dia menyembuhkan lengan Katmir dengan berdoa. Dia memiliki hubungan baik dengan Tuhannya. Mungkin dia seorang nabi. Tidak perlu jadi nabi untuk menyembuhkan lengan Katmir. Aku sudah bilang kemarin, jika Yusuf memaafkan dia, dia akan sembuh. Bagaimana dengan mimpiku? Kemanapun dia pergi, semuanya jadi hijau dan subur. Mimpi tidak membuktikan apapun. Kau tidak mengenal Tuhan yang satu. Dia akan menghukummu jika kau berbuat zalim, entah di dunia ini atau di dunia lain. Jika orang yang kau zalimi memaafkanmu, maka Allah juga memaafkanmu. Dulu di sini hijau dan subur. Tapi kemarau tahun ini mengancam hasil bumi. Aku dari wilayah ini. Jika hujan tidak turun, kelaparan akan membunuh semua orang. Allah mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya. Malik, ada yang sakit. Ayo ikut aku. Dia sudah sakit cukup lama, tapi hari ini semakin parah. Sakitnya sudah parah. Dia saat ini sedang sekarat. Tidak ada harapan lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak mungkin meninggalkan dia. Buat tandu untuknya dan ikatkan pada hewan penarik beban. Dia ikut kafilah dengan cara itu. Kau akan baik-baik saja. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Nak, pergilah. Tidak ada harapan untukku. Sebentar lagi aku mati. Kau harus pergi. Kau harus pergi. Aku akan menemanimu. Kau akan baik-baik saja. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Jangan putus harapan. Ya. Kenapa kau menemani dia? Kau tidak mendengarkan aku? Aku tidak bisa meninggalkan dia sendiri. Izinkan aku menemaninya, aku mohon. Sakitnya sudah parah. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Allah menyukai orang yang membantu orang lain. Jangan risaukan aku. Kau awasi dia.
Vali! 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 Pria tua ini sembuh. Kau lihat, dia lolos dari maut. Kau baik-baik saja? Ya, lihat, aku baik-baik saja. Kau yang melakukan ini? Aku? Sebagaimana kau menyembuhkan lengan Ketmir? Allah yang menyembuhkan dia. Aku hanya berdoa. Malek! Malek! Pria sakit ini sudah sembuh! Lihat kemari! Dia sudah baikan! Kenapa kau bersikeras menemani dia? Aku pemandu, seperti kau. Pemandu yang baik akan membawa semua orang selamat sampai tujuan mereka. Ada apa? Yusuf menyuruhku untuk bangun dan juga berjalan. Lalu aku melakukan apa yang dia minta. Kau bisa lihat aku baik-baik saja. Kau sudah sembuh? Ya, aku berutang nyawa kepada Yusuf. Jika dia tidak merawatku, aku pasti sudah mati. Semua orang bisa peduli satu sama lain. Aku tidak melakukan apa-apa. Sebelumnya dia sekarat, tidak ada harapan. Jalan! Hujan turun karena Yusuf membawa berkah. Perbatasan Mesir di sebelah sana. Jaraknya setengah hari perjalanan. Sebentar lagi kita menemui penjaga perbatasan. Sejauh ini kita belum menemui penjaga perbatasan. Suriah, Kanaan, Hijaz, dan negeri-negeri lain dikuasai para pemimpin lokal. Mereka tidak punya perbatasan yang jelas. Namun Mesir, negeri beradab. Mesir punya sistem yang maju, perbatasan yang jelas, tentara, dan pemerintahan. Para Firaun Mesir adalah pemimpin yang paling berkuasa. Ya Allah,
Kupasrahkan diriku pada kehendakmu di negeri asing ini, dan aku meminta pertolonganmu. Itu perbatasan Mesir. Ya Allah, aku memasrahkan diriku pada kehendak-Mu. Aku hanya bisa bergantung padamu di negeri asing ini. Berhenti! Siapa kalian dan kalian berasal dari mana? Aku Malik, putra Zar. Kami datang dari Babylon. Kalian diizinkan masuk. Mereka mengenalmu? Ya, tentu. Kami sudah lama berdagang dengan Mesir. Mesir adalah negeri yang kuno dan beradab. Itu sangat berbeda dari Suriah dan Kanaan. Tapi pakaian mereka aneh. Ya, penutup kepala mereka membuat mereka seperti ular kobra. Mesir dikenal sebagai negeri ular. Orang Mesir sangat percaya bahwa ular naga raksasa melindungi negeri mereka. Kami juga punya sapi dan domba, tapi tidak sebanyak ini. Mereka pasti sangat kaya. Semua hewan dan pertanian di sini entah milik Amon dan kuil-kuil di Mesir atau milik Fir'aun Mesir, Amenhotep. Seluruh rakyat Mesir bekerja untuk mereka. Mereka tidak punya apa-apa. Maksudmu dewa orang Mesir memiliki sapi dan domba? Semuanya milik dewa. Allah menciptakan semuanya, tapi tidak untuk dirinya.
Kenapa ada banyak kucing di sini? Dewa orang-orang di sini adalah kucing. Itu adalah kuil kota. Nama kota ini Bubastis. Warganya suka kucing. Kenapa kau melihatku seperti itu? Aku tidak menyembah kucing. Tidak semua dewa unik dan sempurna seperti Tuhanmu. Tuan Malik, dewa orang-orang di sini adalah kucing. Dan kucing makan. Jangan kaget. Para dewa di negeri ini punya ternak, tanah, dan juga keluarga. Di Mesir tidak ada ajaran tauhid. Tidak ada, jadi jangan bicara soal tauhid atau menghina para dewa Mesir. Hati-hati, orang-orang di sini tidak akan biarkan itu. Sungainya besar sekali. Apa itu Sungai Nil? Itu cuma cabang kecil dari Sungai Nil. Sungai Nil jauh lebih besar dan mengesankan. Kenapa sungai itu suci? Karena orang Mesir mendapatkan semuanya dari Sungai Nil. Tanpa Sungai Nil, tidak akan ada Mesir. Belum pernah ada yang melihat hulu Sungai Nil. Konon, hanya dewa yang bisa pergi ke hulu Sungai Nil. Sungai ini mengalir dari selatan ke utara dan bermuara di Laut Tengah. Kita bergerak dari utara ke selatan, ke kota tua Thebes, kota Dewa Amon. Di seberang Sungai Nil adalah dunia barat, tempat orang mati. Piramida raksasa itu adalah makam dari para Firaun. Mereka menamakan tempat ini Memphis, di mana Sungai Nil terpisah menjadi banyak cabang. Jika kita menjual Yusuf pada orang Mesir yang kaya, Yusuf akan hidup tenang dan bahagia, dan kita akan untung besar. Andai kita bisa mempertahankan dia. Kita tidak bisa. Kita menuju selatan. Di sebelah kanan masih dunia barat tempat orang mati. Kapal itu membawa mayat. Pada sisi Sungai Nil tempat kita berada, terletak kota tua Thebes. Thebes adalah kota para dewa Mesir dan tempat Firaun Mesir Amenhotep memerintah. Mereka juga menyebut Thebes kota Dewa Amon. Lihat, kita bisa melihat Thebes dari kejauhan. Inilah Thebes, kota 100 gerbang. 100 gerbang. Sebenarnya cuma ada 10. Tapi para pelancong yang mengunjungi Thebes menjulukinya kota 100 gerbang waktu mereka kembali pulang.
Aku Malik, putra Zar dari Babylon. Ada apa? Kenapa kau tidak tidur? Aku takut kau akan melarikan diri. Sebenarnya, siapa kau ini? Aku sudah menjawab pertanyaan itu, kan? Yusuf. Dewa-dewaku lemah dan tidak berdaya jika dibandingkan dengan Tuhanmu. Kau bisa cerita tentang Tuhanmu?
Tuhanmu ada di mana-mana dan dia bisa dihubungi. Aku pernah melihatmu berkomunikasi dengannya dan dia mendengar serta mengabulkan doamu. Aku yakin kau berbeda dari orang lain. Kau punya kekuatan hingga kau bisa melakukan apa saja. Apapun yang dikehendaki Tuhanku. Siapa Tuhanmu yang melindungimu dimanapun kau berada? Kau sudah menggambarkan dia dengan baik. Aku ingin beriman padanya. Kau sudah melakukannya. Kau sudah mengimani dia di dalam hatimu. Aku beriman padanya. Kau bilang Tuhanku ada di mana-mana. Kau menganggap dia maha kuasa. Menurutmu, dia mendengar dan mengabulkan semua doa. Kau menyebut dewa-dewamu lemah dan tidak berdaya. Itu adalah iman. Maksudmu, kini aku mengikuti ajaran tauhid sepertimu? Kau mengikuti ajaran tauhid di malam ketika lengan Katmir sembuh. Aku menyadari itu dari pertanyaanmu. Siapa kau? Kenapa kau tidak mau bilang? Kau seperti budak, tapi sesungguhnya kau lebih baik dari kami semua. Demi Tuhan, tolong. Katakan. Shh, jangan menyumpah. Aku tidak boleh mengatakannya. Aku hanya bisa bilang semua ini terjadi karena kehendak dari Allah. Dia membawa Yusuf ke Mesir karena alasan mulia. Apa alasannya? Setidaknya katakan itu padaku. Aku belum tahu. Itu baru diketahui di masa depan. Aku tidak akan membiarkan Malik menjualmu. Aku akan mencegah dia. Allah tahu segalanya. Jika dia menghendaki aku jadi budak, maka aku akan menerimanya. Pergilah, tidur dan jangan risaukan nasibku sebagai budak. Kau masih tidak mau memberitahu nama ayahmu? Aku sudah bilang padamu, aku putra dari sumur. Sumur tempat kami mengeluarkanmu. Jangan khawatir, tapi aku pasti akan tahu